Baik, welcome semuanya yang sudah datang hari ini untuk mengikuti session kita bersama dengan Bapak Indra Gunawan. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang seputar urusan work from home. Thank you so much untuk semua yang sudah join dari Bandung, dari Batam, dan saya rasa ada banyak lagi yang akan join di menit-menit ke depannya. Tetapi saya nggak akan menunggu, saya akan segera memulai. Thank you semuanya yang sudah hadir malam ini. Jadi kita akan banyak bicara seputar tentang normal yang baru. Jadi apa kabar di sini Bapak Indra Gunawan sudah bersama dengan kita? Hello. Halo, halo, good. Thank you, Pastor. Iya, jadi saya senang sekali bisa berbincang-bincang hari ini karena saya rasa ini merupakan momen yang menarik. Kenapa? Karena work from home merupakan new normal. Bukan hanya merupakan new normal, tetapi saya rasa ini nggak hanya berakhir beberapa bulan ke depan. Work from home merupakan sesuatu budaya baru yang akan dijalankan oleh banyak company di dunia. Sehingga kalau nggak perlu ketemu, ya nggak ketemu. Kalau nggak perlu meeting, ya nggak meeting. Tetapi kan kita sekarang work from home ini nggak terukur. Sehingga banyak perusahaan juga mereka merasa riskan untuk meneruskan kepegawaian karena merasa bahwa it's not worth it, karena nggak kelihatan kerjanya apa, nggak terukur dan sebagainya. Perlu saya kenalkan hari ini narasumber kita adalah Bapak Indra Gunawan. Beliau adalah co-founder mungkin ya dari Bobobox Indonesia. Jadi mungkin Pak Indra bisa jelaskan sedikit tentang Bobobox ini, bergerak di bidang apa dan sebagainya. Begitu, coba kita pengen tahu gitu. Thank you Pastor Sam. Thank you for inviting and giving me this opportunity ya. Jadi halo semua teman-teman FGF, salam kenal. Saya Indra, saya co-founder dari Bobobox. Jadi Bobobox itu is a digital capsule hotel chain. So basically jelasin dulu Pak Indra, capsule hotel itu apa? Mungkin banyak yang nggak ngerti. Capsule hotel itu apa? Jadi sekarang ini kan kita ngelihat ya bahwa di mana-mana ada demand buat low cost akomodasi ya. Nah jadi yang kita lakukan itu kita develop modular box. Jadi semua operationalnya running secara digital, terintegrasi dengan teknologi. Jadi orang bisa booking, payment, check-in, check-out-nya semuanya seamless pakai aplikasi. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kapsul hotel adalah hotel yang kalau Anda dulu dengar cuman hanya ada di Jepang. Di mana hotel itu mungkin muatnya hanya untuk 1 atau 2 orang untuk beristirahat dan kemudian untuk mandi bisa, tetapi bisa dipakai untuk orang yang nggak cuma 1 kamar, ada 1 kamar mandi. Kamar mandi itu adanya di luar, dan kalau untuk sarana untuk breakfast atau makan ada, tetapi komunal, sifatnya bersama-sama begitu. Itu merupakan sesuatu yang trendy karena banyak orang sebetulnya nggak butuh hotel untuk berleha-leha, tapi mereka hanya butuh untuk istirahat. Tetapi kemudian mereka bisa pergi kemana-mana begitu. Dan saya senang sekali karena kemarin Pak Indra punya satu inisiatif bahwa banyak petugas medis kita selama COVID-19 ini, banyak dari mereka mungkin nggak mau pulang rumah karena pengen melindungi keluarga mereka. Tetapi mereka juga butuh istirahat, mereka juga membutuhkan tidur, sehingga Bobobox ini menyediakan tempat untuk banyak tenaga medis. Mereka bisa tinggal. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang apa yang dilakukan selama pandemi ini? Saya boleh sambil share screen kali ya, biar lebih kebayang. Silakan. Ya, Pastor ya. Jadi yang tadi seperti Pastor Sam share, this is what we do ya, ini kapsul hotel kita. Dan emang dalam 2 bulan terakhir kita been installing pods ini di 16 rumah sakit sekarang, across Jawa Barat, DKI Jakarta, sama Semarang. Jadi ini contohnya, ini yang ada di Hasan Sadikin, ada di Sulianti Saroso juga. Ini ada yang di RSUD Koja yang ada di Jakarta,
Jadi instead of kita menawarkan hotel kita sebagai tempat akomodasi, kita bawa kamarnya ke rumah sakit. Jadi dokter-dokter bisa istirahat gitu. Kita kerjasama sama Ikatan Dokter Indonesia, sama Pemprov juga, Pemprov DKI, dan kemarin kita sempat dapat donasi awalnya dari Yayasan Likaseng, tapi kemarin ini banyak sekali ya yang mendukung inisiatif kita. Jadi kita dapat banyak bantuan donasi juga dari local company seperti Kimia Farma, Telkom Indonesia, kemarin juga bank-bank seperti Standard Chartered juga nyumbang. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi biar bisa teman-teman bisa kebayang kapsul hotelnya itu seperti apa. Cukup besar kapsul hotel kita, nggak seperti tradisional kapsul hotel yang ada di Jepang ya, yang lebih kecil biasanya. Gitu. Wow, that is awesome. Jadi petugas medis nggak perlu pulang ke rumah. Kalau mereka belum bisa pulang karena takut menularkan kepada keluarga, mereka bisa tinggal di kapsul hotel. Dan saya rasa itu merupakan suatu ide yang sangat brilian sekali. So we about to continue. Jadi setelah ini Pak Indra akan menjelaskan tentang experience dia, mungkin sedikit historinya, dan kemudian perjalanan selama ini sehingga kita bisa belajar bahwa work from home ini merupakan sesuatu yang merupakan the future, new normal. Dan kita nggak bisa lepas dari itu. Mau itu keluarga saya ngomong tentang sekolah anak, nggak akan lewat dari new normal, akan mengalami sebuah paradigma yang baru, pekerjaan akan mengalami sesuatu yang baru, gereja akan mengalami sesuatu yang baru. So, setelah ini saya akan silakan juga Pak Indra untuk silakan aja deliver your presentation, please. Thank you so much. Oke, thank you, Pastor. Jadi hari ini saya mau share sedikit mengenai working from home playbook. Seperti yang kita tahu semuanya ya, di zaman pandemi sekarang, di masa-masa seperti sekarang, banyak dari kita harus beradaptasi ke new working policies yang ada. Ini data berdasarkan survei Sensum, dalam 5 bulan ke belakang, 77% perusahaan di Indonesia ternyata sudah mengimplementasikan working from home policy, di mana 50%-nya sudah melakukan working rotation, jadi karyawan nggak diizinkan untuk masuk semuanya. Nah, 46% dari perusahaan-perusahaan ini mereka harus mengupgrade digital infrastructure-nya. Jadi contoh bandwidth internet harus di-upgrade. Udah gitu banyak sekali mereka harus mengimplementasi working tools supaya karyawannya bisa bekerja dengan lebih efisien. Nah, pertanyaannya yang tadi seperti Pastor Stan katakan, apakah working from home ini hanya menjadi tren sementara atau ini akan menjadi sebuah norma baru untuk jangka panjang? Nah, banyak data seperti yang di sini yang saya kasih lihat menunjukkan bahwa banyak sekali karyawan ternyata menyukai working from home policy ini. Bahkan nggak sedikit yang bilang bahwa mereka ingin working from home ini tetap dilanjutkan, bahkan setelah COVID-19 ini selesai. Dan alasan utamanya, of course, karena waktu. Jadi mereka punya waktu yang lebih fleksibel, mereka bisa punya more quality time with the families. Dan ada beberapa orang juga merasa role mereka menjadi lebih produktif dengan sistem kerja seperti ini. Nah, di lain pihak, banyak juga pengusaha-pengusaha atau business owners ternyata yang merasa working from home ini menjadi efficient initiative. Mereka bisa do a lot of cost saving karena banyak dari OPEX office-nya sendiri pun berkurang. Nah, cuman the next question is, apakah working from home ini cocok buat semua orang? Apakah working from home ini cocok buat segala macam bisnis, segala macam karyawan? Nah, ini yang kita harus dive even deeper lagi. Nah, jadi kita di Bowobox sebelum kita 3 bulan lalu mau implement working from home, we did our own research gitu. Bagaimana sih supaya working from home ini bisa berjalan dengan baik dan orang-orang tetap bisa memberikan kontribusi yang optimal.
Nah, ternyata yang kita temukan working from home ini ternyata bukan suatu konsep baru ya. Working from home adalah sebuah konsep yang sudah diimplementasi ternyata jauh dari sebelum COVID-19 ini terjadi. Cuman sebelum COVID-19 namanya namanya berbeda. Namanya itu working remotely, bukan working from home. Basically, it's a policy ya, kebijakan sebuah perusahaan yang memberikan izin untuk karyawannya atau staffnya bekerja di mana saja, working remotely. Nah, cuma karena selama COVID-19 semua harus ada di rumah, makanya kita mengenal istilah working from home. Nah, working remotely ini sudah banyak diimplementasi di perusahaan-perusahaan besar. Kebanyakan perusahaan-perusahaan multinasional yang mereka udah punya office di banyak negara, di banyak kota, dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai budget atau resources ya untuk mengimplement digital infrastructure di perusahaannya. Nah, yang menarik itu dari beberapa companies yang kita jadikan benchmark, apakah working from home ini dapat berjalan dengan baik atau enggak, selalu mereka ada satu sentence. They have one thing in common. Mereka bilang working from home atau working remotely only works for functioning adults. Nah, di sini saya highlight kata functioning adults, ya, karena pertama kita mempertanyakan functioning adults ini apa sih gitu. Apakah ini cocok buat semua tipe industri nggak? Atau kita harus punya tim yang kayak gimana dulu nih supaya working from home ini bisa jalan? And when we dive deeper into apa sih functioning adults ini, dan kita melihat beberapa company ini melakukan menunjukkan beberapa kriteria ya, atau orang-orang yang diizinkan untuk working from home adalah orang-orang yang mempunyai this set of criteria atau values. Orang-orang yang relentless, orang-orang yang bisa committed, orang-orang yang punya compassion, yang organized, orang-orang yang detail oriented, persistent, dan di sini saya suka kata frugal ya. Ini frugal itu artinya orang-orang yang bisa stick to the budget, yang bukan berarti mereka bisa kerja dimanapun dengan target tertentu, mereka bisa stick to the target. Dan di sini ada yang menarik, orang-orang yang bisa minta maaf dan orang-orang yang bisa memaafkan, dan orang-orang yang bisa inspire teman-teman kerjanya. Nah, after reading all this criteria, kita semua langsung bertanya kayak, oh susah juga ya kalau untuk punya one whole bunch of team yang isinya orang-orang seperti ini, karena nggak gampang. Especially kita tahu di Indonesia nggak banyak nih untuk dapetin all this kind of talents atau resources. Nah, jadi banyak perusahaan, especially during this time, harus membuat yang namanya buku manual atau guidelines, atau we call it working from home playbook, supaya kita bisa mempersiapkan karyawan-karyawan kita, dan kita juga bisa mempersiapkan sebagai business owner, apa sih yang harus disiapin untuk working from home ini bisa berjalan. Di beberapa slide saya nanti ke depan kita bagi jadi dua bagian. Satu, apa sih yang harus kita siapkan bila kita adalah employees dari sebuah perusahaan, things yang harus kita aware supaya cara kerja kita itu optimal dan bisa membawa impact ke perusahaan. Dan bagian dua itu lebih dari sisi employers-nya atau business owners. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa nge-track setiap progres dari kerjaan kita. Nah, first and foremost, ini something yang mungkin kedengarannya sepele, cuman it's very, very important. Kita encourage our employees untuk mereka mendesain one specific locations buat mereka kerja, ya kan? Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya gini, jadi selama kita working from home, seperti definisinya ya, working from home, jadi bukannya vacation from home, ya kan? The fact that kita ada di rumah itu bukan berarti kita bisa kerja di mana aja di bagian rumah, karena nanti ujung-ujungnya bakal banyak distraksi dan gak bakal efektif. Jadi we always encourage our employees untuk have a designated area yang ready dengan laptop mereka, komputer mereka. Mereka pastiin juga punya a good reliable internet access. Pastiin mereka ada comfortable desk and chair, and plenty of light. Plenty of light ini fungsinya untuk virtual meeting.
we always encourage our employees untuk punya virtual meeting dengan video on, supaya kita bisa ngeliat is everyone on the same page, apakah semua orang ngerasa engage. Dan kita encourage orang untuk alokasikan suatu area di mana tempatnya jauh dari distractions kayak dari TV, dari tempat anak-anaknya bermain. Jadi penting sekali untuk kita misahin, jangan sampai kita kerja di area sambil diranjang, sambil kita tidur, dan semacamnya seperti itu. Yang kedua adalah set rigid working hours. Again, ini berhubungan sekali dengan produktivitas kita ya. Jadi kita harus tahu bahwa dengan working from home policy ini semua orang harus align, semua orang harus tahu jam kerja kita seperti apa sih gitu. Nah, bukan berarti dengan working from home ini kita itu bisa ngasal dari segi timeline kita. Jadi we encourage our employees to maintain their working routines. Jadi as if mereka still going to the office, mereka masih bangun pagi, mereka do their preparation. Nah, tapi kita encourage nih waktu-waktu yang ada ekstra sekarang karena mereka don't have to commute, then they can use that those time untuk mereka do self care treatment ya, kayak olahraga atau baca gitu. So it's very important untuk kita punya a rigid working hours dan kita align working hours kita dengan teman-teman kerja dan dengan orang-orang yang ada di rumah kita juga, dengan family members kita, biar mereka tahu, oh selama jam segini sampai jam segini it's my working time, ini zona working saya, supaya mereka nggak mengganggu juga. Tapi jangan lupa juga to keep on taking short breaks ya, supaya kita juga tetap produktif. Nah, last but not least, ini juga penting, saya sering banget ngedengar cerita, atau bahkan ada beberapa departemen yang ujung-ujungnya kerjaannya kebablasan. Jadi banyak yang kerja bahkan setelah working hours sampai malam, sampai 9. Nah, ini juga yang nggak kita encourage ya, karena kenapa working from home ini, seperti yang tadi kita diskusi, ini kan something yang sifatnya jangka panjang ya. Jangan sampai satu hari kita kebablasan kerja, besoknya kita jadinya nggak produktif, atau besoknya timetable kita malah jadi berantakan. So always set a good working timeline, dan jangan sampai kita kelewat batas waktu kerjanya. Because it's very important untuk kita produktif, bukan sekedar banyak meeting atau sibuk aja. Oke. Nah, ini juga mungkin hal yang kita sangat encourage di Bobox. Kita encourage our employees untuk dress professionally, walaupun kita semua working from home. Kenapa? Karena what we wear, the way we display ourselves, itu bakal give impressions to the other team members atau the other stakeholders yang rutin mengadakan virtual meeting sama kita. Dan di sini ada satu quote dari Vogue, bilang dressing comfortably and professionally bakal ngebantu kita to have the right mindset to stay productive. Nah, dan penting juga untuk kita itu untuk over communicate. Apa sih over communicate? Over communicate itu maksudnya di sini adalah untuk menjadi responsif. Jadi dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya working hours yang jelas, yang tadi sudah kita set gitu. Jadi orang-orang tahu, oh oke, kapan sih mereka bisa reach out ke kita, kapan sih mereka bisa dapat feedback kita. Jadi we have to be as responsive as possible, dan kita harus align juga dengan teman-teman kerja kita. Kita mau pakai communication tools-nya apa aja, dan kita harus bisa let them know kalau misalkan kita lagi available atau kita lagi away. Nah, di sini ada beberapa working tools yang menurut saya sangat helpful ya selama working from home ini. Dan di sini saya tulis juga document everything, karena
dalam masa-masa working from home, banyak companies atau banyak orang ngerasa nggak produktif karena mereka nggak bisa nge-track, mereka kadang banyak miskomunikasi juga. Sebagai contoh, di sini ada G Suite, Google Suite. Kita pakai Google Docs untuk semua dokumentasi kerja kita, untuk minutes of meetings kita. Setiap meetings kita haruskan untuk ada minutes of meeting supaya every stakeholder yang terlibat ingat, mereka nggak lupa, dan mereka juga tahu siapa sih orang-orang yang responsible buat setiap inisiatif, dan apa sih objektif dan target yang mau dicapai, dan timeline-nya apa. Ada satu tools yang saya particularly really likes, dan saya rasa bisa sangat banyak ngebantu ya, banyak teman-teman di sini. Itu adalah tools ini, namanya Slack. Jadi Slack ini is collaborative tools ya. Ini saya ngerasa banyak sekali ya fungsinya, gunanya juga. Jadi Slack ini fungsinya untuk ngebuat beberapa grup chat untuk kita bisa komunikasi dengan multi departments, many people. Sebenarnya fungsinya apakah WhatsApp bisa melakukan ini? Bisa, cuman kadang kan WhatsApp itu saat kita punya banyak sekali grup chat, kadang kita suka nggak ngikutin, suka lose track gitu. Nah, kalau Slack itu mereka bisa ngedokumentasiin kapan sih conversation-nya terjadi, dan kita bisa nge-upload files kita lebih mudah. Jadi kita lebih mudah lagi mencari files yang udah kita kasih atau yang udah kita terima. Dan setiap kali ada message dari report kita, itu bakalan ada notifikasinya juga. Jadi saya ngerasa Slack ini bakal sangat ngebantu sih untuk kita bisa jadi lebih organized. Untuk meeting saya rasa Zoom sama Google Hangout sudah sangat baik ya, bagus sekali. Kita gunakan juga Trello dan Jira di sini untuk project management. Jadi ini bakalan berguna banget buat teman-teman yang perlu nge-track project, atau misalkan masih ada on the ground project yang happening selama working from home, memastikan orang-orang yang ada on the ground, on the site, sama orang-orang yang ada di office selalu align. Jira juga sama fungsinya untuk project tracking, tapi sifatnya mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital ya untuk Jira. Cuman Trello kata saya sangat akan membantu sih untuk ngebantu organize job delegation. Oke, dan di sini juga penting sekali untuk kita menerapkan values ini ya. Di Bobo Box kita itu ada Bobo values. Salah satu values kita itu to have best attitude, to be mindful. Karena kita harus memposisikan diri kita di posisi teman-teman kita yang lain juga. Kita tahu bahwa working from home is not easy. Working from home ini bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya. It's something yang tiba-tiba terjadi dan semua orang harus comply. Jadi pasti bakalan ada banyak mistake, bakalan banyak miskomunikasi, bakalan banyak target atau deadlines yang belum sesuai, bakalan banyak adjustment ke tools-tools yang tadinya belum pernah dipakai, yang tadinya cuma cukup lewat email, sekarang kita harus ngegunain many different tools untuk saling mengupdate. So, accountability is one of the virtue yang kita harus ada, yang kita harus let our employees know. Accountability itu artinya it is not only what we do, but also what we do not do. Gitu. Jadi apa aja sih tanggung jawab yang harus kita lakuin, dan juga hal-hal apa aja yang kita nggak boleh lakuin. Contohnya gampang banget di masa-masa working from home untuk kita layback ya, atau nggak ngejar target, atau nggak ngejar deadlines, atau kita lebih cuek ke progress project kita. Nah ini memerlukan orang yang punya integritas untuk remain accountable during this time. Dan kedua itu empathy. It's very important untuk kita bisa punya tolerance level yang lebih tinggi. Ya, kita bakalan sering banget ngedengar hal-hal tidak sesuai ekspektasi, hal-hal yang bisa ngebuat kita marah pada umumnya kalau misalkan terjadi di keadaan yang normal. Jadi it's very important for us to have that
tolerance level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau nggak bakal ada psychological safety. Jadi nanti malah banyak karyawan-karyawan yang nggak mau saling shares, dan teman-teman kerja kita nggak mau shares gitu. Dan terakhir trust. This is also another thing yang sulit dilakukan, tapi kita harus coba untuk bisa percaya ke teman-teman kerja kita bahwa mereka melakukan bagian mereka dan kita melakukan bagian kita, gitu. Okay, so that's the tips and tricks for the employee side. Dan di working from home playbook kita juga ada guidelines for the team leaders, juga for the employers. Nah, ini hal yang sangat-sangat krusial ya sebelum kita decide apakah kita mau melanjutkan working from home atau enggak. It's very important buat semua business owners untuk bisa ngeset objektif bisnisnya dengan detail, ya, dan dengan tepat juga ya. Jadi it's very important untuk kita bisa mengartikulasikan atau bisa ngasih tahu ke seluruh tim kita apa sih objektif bisnisnya sekarang, apa sih produk roadmap kita, apa sih produk vision kita atau service vision kita, apakah bisnisnya bakal remain seperti biasanya atau kita bakal ada perubahan, apakah kita bakal pivot bisnis model kita, bagaimana sih keadaan keuangan kita, planningnya bakalan seperti apa untuk kita bisa beradaptasi di tengah-tengah pandemi ini. Nah, ada banyak macam framework ya untuk develop objektif perusahaan. Saya ngelihat ini adalah 4 yang paling sering dipakai banyak perusahaan untuk develop their objectives. There is no right or wrong framework. Saya rasa ini lebih cocok-cocokan ke bisnisnya apa aja. Tapi kita bisa ngelihat, saya di sini saya kasih lihat timeline-nya. Jadi masing-masing framework itu tuh di roll out-nya atau terjadinya itu di kapan sih gitu. Kita bisa ngelihat ada MBOs, Management by Objective by Peter Drucker, itu udah dipakai dari tahun 67. Lalu ada George Doran yang dia mengimprovise framework-nya, namanya Smart Framework, itu dari tahun 80, dan kita tahu di tahun 80 sampai 90, bahkan saya rasa sampai early 2000s, KPIs is something yang dijadikan benchmark by many companies ya, True Balance Scorecard. Dan yang terakhir mungkin yang paling recent, yang sekarang orang-orang banyak lagi bahas itu OKRs, Objective Key Results by John Doerr. Jadi ini sebuah framework yang dipakai oleh companies kayak Google, Tesla, and Airbnb, bagaimana kita ngebuat tim kita lebih agile, lebih fleksibel dan lebih cepat beradaptasi. MBOs, Management by Objectives, ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang manajemennya masih kebanyakan top down, yang misalkan banyak decision making masih dilakukan oleh level manager ke atas atau owners. Jadi sifatnya lebih ngebuat corporate objectives dan making sure semuanya di-align sampai ke seluruh employees, lalu dimonitor, di-evaluate, dan mereka bakal come up dengan performance management reward system, di mana yang perform bakal di-reward dan semacamnya. Nah, terus kalau George dia create a smart framework, ini jadi dia lebih mengkerucutkan lagi objektif. George percaya bahwa setiap objektif itu harus spesifik, harus measurable, harus bisa diukur, harus attainable, harus realistic, harus bisa dicapai, harus relevan ke company vision and mission-nya, dan harus ada deadline. Jadi yang namanya objektif itu nggak boleh ngambang gitu, harus ada waktu yang ditentukan kapan harus dicapai. Dua-duanya is a good framework, tergantung dari jenis usahanya aja. We just have to decide mau pakai yang mana. KPIs mirip-mirip dengan MBO sebenarnya, mirip-mirip dengan Management by Objectives. Cuman KPIs ini belakangan kan menggunakan many different tools juga ya. Salah satunya Balance Scorecard.
Jadi key performance indicators ini banyak dikorelasikan dengan 4 perspektif. Satu itu di balance scorecard ada financial perspektif, jadi dari segi keuangan objektifnya apa aja sih gitu. Misalkan sales saya pengen jadi sekian atau cost saya pengen jadi sekian, revenues bagaimana, marketing strategisnya seperti apa. Nah itu dari financial perspektif. Kedua dari customer perspektif, objektif kita apa sih, customer satisfaction index kita seperti apa sih, customer puas nggak dengan pelayanan kita atau produk kita. Lalu mereka bakal melihat dari internal proses perspektif juga, apakah sudah efisien atau belum. Dan terakhir mereka bakal ngelihat dari learning and growth, apakah company-nya itu growing atau enggak. Nah, yang di kanan ini ada OKRs. OKR sekarang lagi banyak sekali ya dibicarakan ya, banyak sekali webinar ngebahas tentang OKRs. Banyak orang memiliki perspektif bahwa OKRs is the right framework untuk diimplementasiin di masa-masa yang semuanya serba uncertain, semuanya serba nggak jelas, yang di mana perusahaan itu perlu lebih cepat mengantisipasi setiap keadaan. Dan ini bisa kita lihat kenapa ini relevan ya di masa-masa COVID sekarang, karena kebijakan pemerintah itu keep on changing ya, week by week, days by days bahkan. Hari ini bisa lockdown, mungkin besok nggak lockdown, nanti lockdown lagi, seperti yang kita ngelihat di Australia, kita lihat di China. Gimana nih kalau ada second wave, apa yang bakal terjadi, gimana bisnis itu bakalan seperti apa, bisnis model kita masih bisa jualan offline nggak, dan contohnya kayak sekarang 35% consumers behavior have shift ke online purchase. Jadi gimana sekarang banyak perusahaan-perusahaan udah harus mulai nge-setup digital team ya, gimana mereka bisa jualan produknya secara digital. Nah, jadi untuk topik ini aja saya rasa juga memerlukan a very long time ya untuk kita bisa dive deep frameworknya seperti apa, cara kerja gimana. Cuman OKRs ini banyak banget bisa di Google, frameworknya seperti apa, macam-macam cara kerjanya. OKRs ini ada yang cocok untuk perusahaan digital, tapi ada juga yang cocok untuk manufacturing atau logistic companies juga. Jadi balik lagi ke kita lebih comfortable-nya dengan sistem yang mana. Oke, next. Setelah kita ngeset objektif perusahaan, itu harus jelas banget ya produk roadmap-nya apa yang kita mau capai, key metrics-nya apa. Nah, key metrics itu apa sih? Key metrics itu basically numbers yang bisa kita measure. Jadi misalkan kalau di bawah box kita objektifnya, kita mau remain sustainable, berarti occupancy rate-nya harus kita maintain sekian persen. Berarti itu bakal menjadi berapa jumlah kamar yang harus kita jual. Nah, untuk kita bisa jual jumlah kamar itu berarti harga yang kita harus jual berapa. Jadi lebih ke numbers metrics-nya. Nah, itu harus bisa kita track gitu. Nah, untuk kita bisa nge-track otomatis berarti kita harus sering dapat report, berarti kita harus sering lakukan meeting. Nah, tapi gimana ya melakukan meeting yang efisien, yang efektif? Karena dengan virtual meeting kan lebih susah juga ya, walaupun sebenarnya semua orang bisa diundang melalui Zoom, kita bisa ngundang 200, 300, 500 orang. Nah, tapi gimana sih kita ngebuat meeting itu efektif? Nah, di sini saya always encourage team leaders untuk mengkategorikan tipe-tipe meeting dulu supaya fungsi dari setiap meeting itu bisa didefinisiin dulu. Nah, di sini ada grafik yang sangat menarik nih di sebelah kiri. Ini framework ya yang dipakai oleh McKinsey saat mereka mengkategorikan fungsi dari meetingnya. Jadi bisa dilihat ada mereka bakal ngelihat dari kompleksitas topiknya yang bakal dibahas tuh, apakah topiknya atau konteksnya itu kompleks atau enggak. Dan dari segi impact-nya, apakah topik yang lagi dibahas itu bakal bring value ke bisnis atau enggak. Nah, cuman kalau saya ngelihat yang paling common ya, yang harus kita pisahin adalah ini nih, meeting yang fungsinya sebagai update dan meeting yang fungsinya sebagai problem solving. Karena dua-duanya mempunyai fungsi yang sangat berbeda.
Nah, meetings yang fungsinya sebagai updates itu biasanya bakal involve lebih banyak stakeholders, lebih banyak orang-orang dari departemen yang beda-beda dan fungsinya hanya untuk mengupdate. Jadi di sini sebisa mungkin kita harus menghindari diskusi-diskusi panjang untuk menyelesaikan sebuah masalah karena fungsinya hanya sebuah update. Dan kita nggak mau sampai teman-teman yang ada di meeting itu pun waktunya jadi kebuang ngedengar diskusi yang nggak relevan ke departemen mereka atau ke role mereka. Nah, problem solving meeting beda. Biasa problem solving meeting jumlah orang yang terlibat lebih sedikit, lebih spesifik, lebih ke tentang satu particular problem yang mau di-solve atau satu particular konteks. Jadi biasanya nggak sampai banyak orang yang ada di meeting ini. Dan ini tentang problem solving gitu. Nah, kalau kita bisa mengkategorikan meeting-meeting kita, milih-milih meeting kita bisa ngehemat banyak waktu banget. Kita juga bisa ngedelegate meetings kita ke orang-orang yang lebih relevan juga, yang nggak selalu harus ada kitanya gitu. And at the end, meetingnya bakal menjadi lebih efisien. Nah, ini saya kasih contoh template ya. Saya ngerasa meetings itu bakalan jauh lebih efektif kalau ada template-nya. Jadi bukan random, jadi nggak sekedar cuma satu orang bicara, ngasih tahu slides-nya, karena tiap orang punya different slides, they function differently. Nah, saya di sini memilih template seperti ini, very simple. Kita hanya mendiskusikan apa yang kita lakukan minggu kemarin dan apa yang kita bakal lakukan di minggu ini. Dan di template ini, seperti yang terlihat di layar, ada statusnya, apakah inisiatif-inisiatifnya dalam status yang udah beres dan atau ada isu atau ternyata isunya berlarut-larut sehingga perlu dieskalasi ke manajemen yang lebih tinggi lagi. Di sini juga kita kasih lihat expected done date-nya apa, definisi selesainya apa, apakah bakal ada blocker, next step-nya apa, dan dari prioritas, kenapa sih saya tambahin prioritas? Penting banget, apalagi di saat-saat sekarang ya, banyak sekali kegiatan yang mau dilakukan pasti, inisiatif yang mau dilakukan. Jangan sampai kita nganggap semuanya itu high priority, karena di mana semuanya high priority, biasanya berarti nggak ada yang penting gitu. Jadi kita harus clear juga, bisa convey that message ke semua yang kerja. Nah, next, ini salah satu kriteria ya. Saya rasa banyak dari kita di sini sebagai business owners itu lagi benar-benar diberi challenge ya. COVID-19 ini kan sebuah pandemi yang belum pernah terjadi. Bahkan banyak yang mengatakan ini adalah salah satu krisis terburuk dalam era bisnis ya. Kayak CEO-nya Hotel Marriott bilang selama 90 tahun Marriott berdiri, COVID-19 adalah krisis paling parah di hospitality industry, bahkan lebih parah dibandingkan World War I and II. Gitu. Nah, jadi penting banget sebagai employer, sebagai business owners, untuk kita bisa menjadi resilient. Resilient tuh artinya kita bisa menghadapi berita-berita yang keep on changing, keadaan-keadaan yang berubah-ubah. Kita harus menjadi orang yang at the front, bisa menghadapin setiap skenario. Dan di sini saya tulis juga transparent. Penting banget sekarang untuk business owners untuk benar-benar bisa transparan ke semua stakeholders-nya ya, ke investornya, ke karyawannya, ke affiliates-nya, ke partner-partner bisnisnya gitu. Di sini saya tunjukin ini namanya scenario planning matrix, di mana menggunakan matrix ini kita tim leaders itu mencoba mensimulasikan berbagai macam skenario yang mungkin terjadi. Untuk kita selalu aware apa sih yang bakal terjadi, kalau paling parahnya bakalan kayak gimana gitu. Karena di masa-masa seperti sekarang kita nggak bisa cuek ya, atau kasarnya kumaha engke gitu ya, gimana nanti. Kita perlu tahu, kalau misalkan lockdown ini ada lagi gimana, kalau lockdown-nya diperpanjang gimana. Terus dari segi costing, dari segi keadaan cash flow kita, strategi kita yang A apa, yang B apa, yang C apa.
cost saving strategi kita mau seperti apa. Penting banget kita melakukan simulasi ini dengan tim leaders, dan begitu ada simulasinya, kita bisa komunikasikan juga ke seluruh karyawan. Kenapa mereka perlu tahu keadaan perusahaannya seperti apa. And a lot of research show company-company yang lebih transparan terhadap karyawannya menunjukkan support yang lebih besar dari semua karyawannya, karena mereka karyawan-karyawannya juga jadi bisa mengantisipasi. Ternyata gaji saya kena pending karena keadaannya seperti ini. Bonus saya belum keluar karena keadaannya seperti ini. Harapannya apa? Dan our transparency bakal memberikan aspirasi ya, atau bahkan mungkin menginspire employees untuk punya inisiatif-inisiatif yang baru untuk ngebantu perusahaannya bisa adapt better. Nah, ini salah satu contohnya yang dipakai sama banyak perusahaan untuk mensimulasikan berbagai macam skenario dan strategi. Ya. Dan juga yang nggak kalah pentingnya itu adalah bagaimana sih kita ngebuat culture di company-nya itu tetap hidup ya. Karena biasanya working from home mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama, nothing really change, cuma setelah berbulan-bulan, saya rasa the culture, values-nya, momentum-nya, antar karyawan, antar departemen mungkin akan menurun. Nah, ini gimana sih supaya kita keep the culture alive, still make the culture exciting sama fun. Jadi, Zoom dan Google Hangout itu bisa dipakai nggak cuma untuk meeting-meeting kerjaan aja, tapi bisa kita lakukan aktivitas-aktivitas lain. Kita bisa ngadain one-on-one session sama karyawan-karyawan. Kita bisa lakukan virtual games, virtual catch-up, atau kita bisa di Bobox kita ngeset satu tim namanya BCP team untuk ngebantu create events ya yang secara virtual supaya everyone is engaged gitu selama working from home ini. Ini juga sama, trust is also is an important aspect, nggak cuma untuk karyawan tapi untuk employers juga. Penting banget untuk kita bisa delegate job kita ya, nggak mencoba untuk memicromanage, karena micromanaging during this time bakal discourage banyak employees, dan ujung-ujungnya mereka nggak bakal berani ngambil keputusan, dan ujung-ujungnya bakal tercipta sebuah kultur, nanti gimana yang di atas aja gitu. Jadi, dan kalau itu terjadi, performance management atau nggak bakal jalan gitu. Jadi nggak bakal ada banyak orang yang bisa contribute to the company. So, lead with trust, kita kasih room for our people to make mistakes juga, selama kita ngasih guidelines yang jelas, objektif yang jelas, supaya kesalahannya nggak terjadi berulang-ulang. Last but not least, saya mau tunjukin ini aja, endurance. So, ini endurance adalah satu kata yang sering banget dipakai sekarang sama banyak company ya. Kalau banyak investor, kalau ditanya, sekarang sih zaman-zaman COVID-19, all we wanna find is enduring company gitu. Nah, endurance itu apa sih? Is the ability to keep doing something difficult, unpleasant, or painful for a long time. I guess sekarang adalah masa-masa di mana kita di-challenge sebagai business owner, sebagai employers, gimana sih level endurance kita gitu, dalam kita membuat strategi, dalam kita mengantisipasi apa yang ada di depan. Yang saya mau share juga, saat masa-masa ini justru saat di mana semua orang facing many challenges ya, banyak juga company-company yang bisa survive, bahkan do very, very well. Nah, ini dan ini biasanya adalah company-company yang sudah lebih ready. Nah, contohnya apa? Kita ngelihat Amazon ya. Amazon has been growing very, very well in the past couple of months karena mereka lebih ready dari segi digital infrastructure-nya. Nah, di Indonesia juga banyak company yang bisa beradaptasi dan ujung-ujungnya doing well. Contohnya apa? Kemarin ini saya dengar Kopi Kenangan ya.
Jadi Kopi Kenangan walaupun banyak mall yang tutup, tapi their digital sales itu remain the same. Bahkan ada peningkatan dari segi market share. Jadi ini sebenarnya ini bisa menjadi opportunity gitu untuk banyak dari kita semua. Selama kita mempunyai mindset yang benar, selama kita mempunyai framework yang benar untuk nge-create objektif-objektif baru untuk kita bantu mikirin apa sih produk market fit yang baru nih selama COVID-19 dan bahkan setelah COVID-19 ini berakhir. Gitu. Jadi semangat buat kita semua yang malam ini, semoga pandemi ini cepat selesai dan semoga juga kita semua diberikan hikmat sama Tuhan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk perusahaan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Saya balikan lagi ke Pastor Sam. Thank you and feel free to ask any questions. Yeah. Thank you so much untuk semuanya yang telah dibicarakan. Saya ada beberapa pertanyaan dari saya sebelum yang lain mungkin pertanyaan akan saya tanyakan ya. Jadi saya mau bertanya dari sisi manajemen. Kebetulan untuk S2 tesis saya dari Peter Drucker, Management by Objective. Jadi selama mungkin 1,5 dekade ini kan kita begitu banyak hal yang kita serahkan kembali. Jadi bottom up punya sistem manajemen dibanding top down begitu. Peter Drucker kan betul-betul objective comes from the top supaya itu terjadi. Tesis saya waktu itu tentang management by objective in General Motors di Amerika begitu. Dan hari ini saya pengen bertanya. Terlalu lama orang bekerja sendiri, inisiatif sendiri, dan sekarang harus bekerja dari rumah. Bukankah itu sekarang butuh leadership? Peter Drucker ngomong banyak tentang leadership sebetulnya. Everything ends and fall with leadership. John Maxwell juga ngomong seperti itu. Jadi bukannya sekarang adalah waktu awal-awal ini ya, kita work from home. Bukankah butuh waktu di mana manajemen bisa top down dulu dari sekarang, setting everything, consolidate everything, membuat sesuatu menjadi sesuatu yang sangat baku, sangat rigid mungkin awalnya, sehingga semua bisa bekerja dengan baik. So, kita kan jadi butuh balance. Tadi Pak Indra ngomong tentang don't micromanage. Tetapi Peter Drucker bilang top down banget, management by objective. Jadi gimana ketemu di tengahnya begitu? Kira-kira. Oke, that's a very great questions. Jadi emang betul ya. Makanya kenapa yang tadi saya sampaikan ini kan judulnya itu Working from Home Playbook. Jadi playbooknya ini lebih ke top down ya. Jadi lebih kita yang ngeset how working from home ini bisa berjalan, right? Nah, dari Peter Drucker itu kan top down management lebih ke objektif si perusahaannya. Jadi kalau tadi saya kasih lihat kan dari segi framework itu ada MBOs, ada SMART, ada KPIs, ada OKR. Nah, perbedaannya gini, yang harus datang dari owners atau business owners itu adalah the big picture at the top, ya kan? Itunya emang harus ada. Nah, cuman framework yang untuk kita pass atau delegate jobs-nya ke karyawan-karyawan atau departemen yang lain, itu yang sekarang banyak orang memakai OKR supaya jangan di micromanage. Nah, OKR ini enable banyak karyawan untuk bisa membuat objektif-objektif di level yang berbeda kan. Level kan ada managerial level, ada di on the ground level ya. Nah, mereka bakal membuat objektif-objektif baru yang menurut mereka bisa mendukung pencapaian objektif yang diinginkan oleh company atau business owners-nya. Gitu. Jadi, yes, untuk awalnya atau misalkan working from home playbook ini emang dibuat dari top management, lebih ke guidelines-nya seperti yang tadi Kosem bilang, set rigid working hours. Itu harus datang dari business owners, ya. Jadi kita tentuin, everybody is working from home, but it doesn't mean semuanya nggak bisa di reach out gitu. Jadi specific time harus kita set, misalkan dari jam 8 sampai jam 5, everybody have to be available online. Semua orang harus memakaikan tools apa, nah itunya kita yang set gitu. Tapi nanti komunikasi objektifnya mau seperti apa, pivotnya seperti apa, justru di masa-masa pandemi ini kita bakal perlu tim kita yang ngasih banyak suggestion, ya kan? Karena kita nggak tahu, misalkan contoh kita pengen, sales kita pengen nge-hit target sekian.
kita mungkin tahu dari segi angkanya, cuma kan distribution channel-nya berbeda, ya kan? Kita ngeliat sekarang banyak bisnis yang tadinya jualan offline-nya jauh lebih banyak, kita ngeliat sekarang yang jualan online-nya jauh lebih banyak gitu. Kita kemarin teman-teman saya ya lucu banget, jadi dia biasa ngejualan spray-nya offline, sekarang tanpa disadari penjualan online spray-nya itu 3 kali lipat dibandingin offline sebelumnya. Dia malah bahkan, loh kok ini malah jadi blessing in disguise gitu. Just like Zara ya. Yeah. Zara gonna close 1.200 toko dia karena Exactly. online dia lebih tinggi daripada offline dia ternyata. Di season ini Iya, dia jual iya. lebih banyak dibanding offline dia gitu. Exactly, dan masukan-masukan seperti ini kan sebenarnya terjadi dari people yang ada on the ground, yang mereka melihat dan mereka harus ngasih masukan untuk top management make decisions. Contoh misalnya kayak di bawah box, kita dapat masukan dari host kita, dari cleaners, Andra, sekarang tamu-tamu yang stay ini mereka nggak stay 1-2 hari, mereka banyak yang tinggal 6 hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan ada yang udah tinggal 2 bulan gitu. Oke nggak kalau kita ngebuat sekarang paket untuk tinggal 3 hari, 5 hari, bahkan 1 bulan. Yang sebelumnya di bawah box kita nggak pernah dapat insight kayak gitu, karena kita nggak pernah pikir orang tinggal di box itu lama-lama ya gitu. Nah ternyata kita jualan paket Mungkin yang lagi 14 ribut sama istrinya kali Indra. bisa jadi gitu. Jadi lebih itu sih. Jadi top down on setting up how we play the rules of the working from home. Tapi masukan-masukan inisiatifnya harus kita coba dapat dari people yang on the ground gitu kok. Baik. Pertanyaan berikutnya saya dapat masukan dari beberapa business owners. Dia bilang lewat dari work from home dia bisa ketahuan yang mana yang betul-betul rajin dan peduli dengan mana yang enggak. Tadi Pak Indra ngomong sedikit tentang fokus on the job. Jadi fokus itu penting kan, work from home tapi harus fokus. Dan sekarang business owner banyak berkata, kenapa saya nggak fokus sama yang fokus aja? Ternyata selama ini saya kelebihan staff. Dan kalau nggak ada orang-orang ini, saya bisa survive ternyata perusahaannya dengan orang yang fokus. Jadi bisa nggak kita katakan kalau yang nggak out of focus will be out of the job. Begitu. Kira-kira gimana? Betul, out of focus sama ini juga ya, saya rasa dari segi eksekusinya ya, gimana nge-tracknya ya. Jadi, it's very important for all of us untuk benar-benar bisa nge-leverage, bahkan take this opportunity untuk deliver more, untuk contribute more, ya kan. Kemarin ini saya sempat ada di satu webinar juga ya, ngobrol sama beberapa business owners. Banyak sekali manufacturing yang udah merumahkan 50%, bahkan ada yang 70% dirumahkan. Dan omset mereka ternyata bisa remain steady setelah 70% merumahkan. Jadi hal-hal ini terjadi. Kita ngelihat bahwa, tapi itu juga kita harus lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa mendapatkan result seperti itu juga mengeksekusi dengan baik dan beradaptasi dengan digital infrastruktur yang baik gitu. Jadi contoh apa? Jadi nggak bisa kayak oh kita rumahin aja terus kita nggak ngapa-ngapain tapi expect omsetnya remain the same atau salesnya tetap lebih baik gitu. Kayak Sarah menutup 1.200-nya, cuman Sarah double down their investment di platform online mereka gitu loh. Mereka memastikan bahwa loading time-nya lebih cepat, mereka memastikan payment-nya lebih cepat juga gitu, ya kan? Nah, jadi jadi orang-orang yang bisa ngelihat opportunity, orang-orang yang lebih positive thinking ya, bisa ngelihat ada opportunity behind every adversity. Nah, inilah orang-orang yang bakal dipakai banyak ya oleh perusahaan-perusahaannya. Orang-orang, tapi kan kita juga ngelihat banyak juga orang-orang yang lebih gampang komplain ya di masa-masa sekarang, ya kan? Orang-orang yang ngelihat, perusahaan ngebayar gaji saya cuma 80% atau setengahnya, udah deh saya juga nggak mau contribute. Nah, jadi it really depends on how we respond gitu sih. Ya, tapi betul, focus is very important. Jadi ada teman-teman pengusaha juga ngomong ke saya, sekarang kan reporting is everything. Meskipun banyak teman-teman pengusaha juga abuse pegawainya sih. Jam 8 nelpon, harus ada report jam 9 malam. Nggak menghormati waktu kerja dari jam 8 sampai jam 5 itu ya. Dipikir kamu work from home, kamu pasti santai. Kau bisa menjawab kapanpun. So, Josh Doran kan bilang tentang KPI kan, he's big on smart system dan sebagainya begitu on KPI. Tapi juga ada teman-teman pengusaha bilang sekarang kan heavy on reporting jadinya kan ya. Integrity dari orang yang kerja juga dinilai dari reporting.
Betul. So ada istilah nanti ke depannya no report, no money. Kamu nggak report, mana saya tahu kamu kerja. So how tentang KPI dan sebagainya gitu ya. Josh Duran sangat heavy on KPI, key performance indicator. Dan itu sangat mudah untuk dinilai ketika orang datang ke kerja jam 8 sampai jam 5. So KPI gonna be changed in the future. It's gonna be management by result. Hasil apa yang kau bisa dapatkan? Kalau kamu manajemen, ya kamu harus dapatkan ide-ide apa yang baru buat perusahaan atau buat apapun begitu. So, gimana your view about no report, no money? Is it empathic? Tadi kan ngomong tentang empathy. Gimana dia dan sebagainya. Karena sekarang ngomong terus terang ya, saya ini nggak ngomong tentang saya. Banyak business owner, banyak factory owner bilang, sekarang anak-anak yang kerja di saya nggak fokus kok. Mereka juga jualan. Mereka jualan rendang, mereka jualan risoles, mereka jualan pastel. Mereka ada income lain. Mereka nggak hanya fokus kepada saya. Why should I pay more? Kalau mereka jualan risoles, mereka jualan combro, mereka jualan cilok, why should I pay more? Nanti gimana? Management by result. No report, no money. No money, sorry. No report, no money. What do you think? Ya mungkin kalau dari saya bukan di spesifikan ke reports-nya ya. Soalnya kan beberapa role sebenarnya bukan dari reports-nya ya, tapi dari si output-nya. Nah, jadi balik lagi ke ininya lagi sih kok. Balik lagi ke objektifnya dulu. Apakah udah di-set by business owner secara clear belum untuk semua orangnya, ya kan? Nah, dan kenapa working from home playbook itu very important? Karena di situ kita menerapkan semua ekspektasi kita ke karyawan. Contoh misalkan yang tadi Pastor bilang bahwa ada orang-orang lain juga sekarang jualan risoles online, yang itu bakal distracting, makan waktu dia, yang harusnya dia jam kerja dia available untuk ngerespon semua teman-teman kerjanya jadi nggak ngerespon. Nah itu yang tadi saya bilang, accountability matters here gitu. Not only what we do, tapi what we cannot do juga, ya kan? Jadi kita sebagai company harus ngomong, guys, walaupun ini working from home, kita we don't appreciate if you guys are doing double jobs atau doing things yang di selama masa working hours-nya. Jadi itu harus benar-benar diartikulasikan dengan tepat. Nah, kedua, performance management-nya penting sekali. Nah, di saat-saat working from home, sebenarnya yang namanya reports, itu lebih baik yang tadi kita bilang, ada top down, jadi ada template-nya yang kita set. Ya kan? Nggak bisa kita itu sekarang, ya udah buat aja any template, any report gitu loh. Soalnya semakin banyak report juga kalau nggak ada gunanya buat perusahaan, malah jadi distractions gitu. Ya kan, malah jadi distraction. Jadi lebih baik. Jadi template itu something yang kita harus implement, kita kasih tahu ke karyawannya. Nah di situ kita yang track correctly, are they performing nggak based on their roles gitu, ya kan? Nah tapi ya jangan salah, sekarang itu banyak sekali tools yang bisa mengintegrasikan performance kita sama results kita. Makanya tadi ada satu slide yang saya kasih lihat yang over communicate and document everything. Sekarang ada tools seperti Talenta, ada tools seperti Darwin Box. It's a very good tools. Saya sih encourage untuk company-company yang size-nya udah di atas 40 orang lebih ya, menggunakan tools ini untuk kita bisa punya clear objective ya, decision based on performance masing-masing employees kita gitu. Jadi ya itu empathy itu kan will be earned ya by employees yang emang selalu deliver, right? Jadi jangan disalah artikan juga namanya empathy itu employers harus selalu ngertiin juga gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi saya bilang, if the mistake happen more berulang-ulang kali, so definitely this guy is not actually putting the company as the best interest gitu. So when we're saying empathy ini adalah kita ngasih room for them to make mistakes, but not rooms for the same mistakes gitu. Ya, jadi saya rasa clarity is important ya untuk semua company sekarang untuk mengukur diri sendiri dan mempresent dengan benar kepada semua employee yang ada begitu ya. Sehingga performance management reward sistemnya betul-betul jalan. Betul. Begitu. Jadi saya rasa malah di COVID ini malah professionalism benar-benar teruji dan terbukti ya. Betul. Tapi again ya
Iya. Clarity dan accountability itu pun nggak cuman apply buat employees saja ya, Pastor. I believe accountability juga should apply to the employers, to the business owners, ya kan? Jangan sampai ini dijadikan kesempatan dalam kesempitan untuk cut down payroll, gitu kan? Untuk misalkan kita nggak bayarin bonus yang harusnya mereka udah earn juga, gitu. Jadi accountability plays both ways, gitu loh. Untuk kita gain the respect and the trust from the employees juga is equally important gitu. Ya, jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah tadi Pak Hendra sebut kata frugal, artinya adalah orang harusnya sekarang peduli budget. Ya. Peduli budget begitu. Saya senang dengar kesaksian dari salah satu anggota jemaat ya, dia dokter, dokter spesialis pula. Dan dia bayar, dia punya tes rapid sendiri tiap 2 minggu, dan dia bayar, dia punya vitamin C booster tiap 2 minggu. Begitu. Karena dia bilang bahwa sekarang rumah sakit yang tempat dia kerja itu banyak subsidize orang untuk yang COVID dan sebagainya. Jadi dia sendiri. Sehingga dia sebagai dokter spesialis, salah satu dokter spesialis, dia peduli dengan budget, frugal. So I think frugality is not only peduli budget ya, but it's a sign of maturity. Yes. Untuk orang peduli budget. Dan saya percaya sekarang ini betul-betul, saya percaya loh, orang yang kerja juga banyak yang consumerism loh. Yes. Dia bilang bahwa saya kerja di sini, saya merasa saya berhak dapat semua benefit. So can you elaborate a bit about frugality? Right. Bahwa kalau saya peduli, maka saya punya long term effect untuk semua orang dalam perusahaan, begitu ya? Iya. So frugal sendiri ya, seperti yang tadi Pastor bilang ya, itu adalah sangat aware of the budget that we have. Dan ini itu adalah value yang udah jarang ya ditemukan ya. Jadi banyak sekali sekarang investor-investor saat mereka mencari, mereka itu selalu ngomong, Indra, we are looking for founders yang punya DNA founders. DNA founders itu salah satunya itu adalah frugality katanya. Dan ini tuh sekarang di era digital sekarang, di dunia sekarang yang bergerak begitu cepat, dan di dunia yang mempunyai access to capital gampang sekali, frugality itu sering hilang, ya kan? Nah, frugality itu benar, mengetahui budget, sangat aware dengan financial position perusahaannya. Nah, ini yang banyak orang-orang itu nggak peduli ya, atau lebih ke gimana nanti. Karena sekarang kita living in an era di mana access to capital tuh comes in many forms. Ada financial institution yang bisa ngasih pendanaan, ada banks, bahkan sekarang online peer-to-peer lending juga ada gitu. Nah, makanya frugality-nya jadi hilang. Dan tadi benar gitu, karena social media dan segala macam, kita terekspos dengan apa sih yang orang bisa pakai, apa sih yang orang punya, consumerism menjadi lifestyle juga. Jadi frugality kadang kebawa juga to the way we work gitu loh. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang hanya peduli cangkangnya. Oh, saya pengen kelihatan perusahaannya gede, saya pengen punya office-nya bagus, saya pengen punya the latest technology, cuma sebenarnya dalamnya bobrok. Right? Nah, so frugality adalah hal yang sekarang sangat diangkat sama banyak pengamat ekonomi ya. Apakah kita bisa melihat leaders di many kind of business bisa adapt dan bisa ngancengin ikat pinggang atau enggak? Can they cut down cost yang emang perlu di cut down gitu. Jadi contohnya yang orang yang selalu dibilang ya very frugal itu Jeff Bezos, Pastor. Jeff Bezos itu dari Amazon ya. Jadi ya cuman dia the extreme frugal ya, di mana dia dulu mengharuskan semua karyawannya kalau kerja datang ke Amazon, mejanya harus bikin sendiri gitu. Jadi mereka nggak ada budget. Jadi, nah tapi itu extreme levelnya. Cuman orang-orang yang lebih frugal, yang sangat aware about their financial position, biasanya mereka bisa membuat simulasi skenario dan strategi lebih baik dan lebih banyak. Yang tadi saya share tuh mengenai matrix ya, skenario planning. Orang-orang frugal biasa ngebuat belasan bahkan puluhan skenario apa yang bakal terjadi sih di company kita gitu. So ada satu statement saya baca dari The Economics beberapa hari yang lalu. Betul nggak statement ini kira-kira? Kalau orang nggak peduli budget, they'll be out of management in the future. Yep.
That's right. That's very true. Dan ini kemarin ini menarik banget ya. Jadi kebetulan karena saya di startup, right? Startup itu kan lagi kena apa ya? Benar-benar kena severe impact ya in many directions, right? Dan juga banyak sekali kalau misalkan kita ngelihat dari segi sustainability, perusahaan-perusahaan konvensional sebenarnya lebih tahan selama masa pandemi ini dibandingkan perusahaan-perusahaan startup. Iya, perusahaan startup banyak yang flourish dan do well juga, cuman banyak sekali perusahaan startup itu yang hancur, ya kan? Nah, kenapa? Karena itu startup itu kita berada di ekosistem yang akses ke capital itu bisa dibilang sangat mudah gitu kan, lebih mudah didapatkan. Makanya karena kenapa startup itu selalu tentang disruption, selalu tentang growth at all cost. Pokoknya kita gede dulu deh, pokoknya kita dominate market dulu deh gitu. Nah, tapi bisa dilihat saat kita mengadopsi framework seperti itu, banyak sekali unit ekonomik yang dikompromis. Jadi ujung-ujungnya burning rate-nya saat di mana market revenue-nya nggak ada, jeblok tuh langsung. Makanya kenapa ujung-ujungnya bisa ngeliat banyak sekali startup yang harus lay off banyak sekali karyawannya gitu. Yeah, so last thoughts from you. Dalam kita dalam lingkup Indonesia dulu deh. Yang pertama from the segi dari pegawai atau orang yang kerja. What should be the mental attitude? Can you please give suggestion? Oke. Ya, tadi balik lagi ya, mental attitude-nya mengenai best attitude is very important. Jadi di masa-masa pandemi, kalau kita pengen dipakai atau kita pengen mengkontribusi sebagai karyawan dan kalau sebagai employer pengen tetap memaintain usahanya di saat-saat krisis ini, being the best version of yourself is very, very important. Jadi mindset-nya itu what we can bring to the table. That's very important. That's number one. Because when we have that one common goal, which is to save the company, itu dimana yang tadi saya bilang tolerance level bakalan ada, accountability bakalan ada. Dan yang kedua, mentality-nya itu adalah obsession. Nah, di sini saya banyak sharing ke teman-teman business owners. The businesses yang bakal survive adalah orang-orang yang obsessed with their business. Orang-orang yang bakal benar-benar nge-dive deep, apa sih yang bisa saya lakuin lebih lagi. Bukan orang-orang yang sekedar menunggu aja nih, Pastor. Because waiting is not a strategy. Being hopeful is not good enough during this pandemic. Cuman you need to be obsessed in making the company ini bisa survive. Dan obsessions ini berlaku nggak hanya untuk employer saja ya, tapi untuk employees juga. Gimana sih role saya, misalkan saya di bagian sales, di bagian marketing, gimana ya saya bisa ngebuat sales conversion saya meningkat tajam sekarang, ya kan? Atau misalkan di bagian construction, gimana ya saya, walaupun saya on the ground construction, gimana saya bisa make sure construction itu tetap berjalan sesuai dengan schedule, sesuai dengan budget, bahkan lebih murah lagi, gimana caranya. So obsession is very important, right? Dan yang terakhir yaitu belajar untuk bisa embrace vulnerability ya among people ya, bahwa kita harus belajar untuk bisa lebih sabar lagi, bisa tolerate things lagi, karena at the end of the day orang-orang yang bakal stay sama kita, yang bakal kerja bareng sama kita, itu adalah orang-orang yang bisa fight together gitu. Dan it's very easy untuk hari ini untuk kita. Makanya ada artikel yang bilang di saat pandemi banyak sekali partnership itu pecah. Ya kan? Banyak sekali, right? 58%. That's crazy high, ya kan? Banyak sekali partners yang punya different perspektif, nggak bisa mau saling ngerti, ego comes in, pride comes in, banyak yang pecah. Gitu, Pastor. Yeah. So for business owners, it's not gonna be biasa kita set up budget and everything yearly. Yeah. So my suggestion is everybody set everything quarterly. Ya, bahkan monthly sih. Very fast. Ya, bahkan monthly sih sekarang. Monthly. Yeah, things are changing. OKR dan semua consumer behavior dan semua geopolitical system juga berubah. Amerika bakal ada election soon. Indonesia juga turun naik, dan dengan segala macam rapid test yang akan berkembang dan segala macam what do you call it,
segala macam obat yang mungkin akan ketemu dan regulation dan sebagainya, kita perlu aware ya. Iya. Month by month. Betul. Lastly, in the beginning dari tadi Pak Indra punya presentation ada namanya functioning adults. Yeah. So we talk about personal maturity nih dari business owners dan juga semua pekerja. Functioning adult. So saya sangat concern dengan ini sebagai gembala ya. So non-functioning adults, orang yang nggak mature will not survive passing this COVID era. So maturity is very important. Yes. Either you go up or you go down is based on your functioning adults. Mungkin as the end notes, functioning adults. Can you please give encouragement for us all to be functioning adults, begitu ya? Maturity. Yeah. So again, functioning adults ini menjadi viral banget ya di saat-saat sekarang. Karena sekarang orang dewasa aja tuh nggak cukup. Yang namanya functioning ini berarti kan harus bisa bergerak dengan baik, mengambil keputusan dengan baik, ya, dan juga bisa relevan dengan keadaan dengan baik gitu. Jadi contohnya kayak gini, kita mungkin sebagai business owners ya, kita seringkali kayak, oh ya udah bisnisnya udah kayak gini, pokoknya konsepnya kayak gini, saya udah buat targetnya seperti ini. Tapi kita di saat-saat krisis ini nggak mau get our hands dirty nih. Get our hands dirty itu maksudnya, oh sekarang karyawan diharuskan mempunyai virtual meeting pakai Zoom, atau misalkan pakai Google Hangout, ya kan? Atau misalkan pakai Slack, tapi business owner-nya nggak mau terlibat di sini, ya kan? Kita ngeliat banyak yang kayak gitu. Jadi kitanya sendiri nggak mau meng-upgrade diri kita. Nah, jadi functioning adults itu bisa dilihat ya, tadi dari kata-kata kan ada yang namanya relentless and then resilient. Itu adalah relentless dan resilient terhadap adaptasi. Gimana sih kita beradaptasi? Tadinya kita nggak mau tahu tentang Slack ya, sekarang kita harus mau coba paksain pakai Slack. Walaupun WhatsApp group itu is very easy, ya kan? Kita mungkin udah terbiasa. Nah, ini yang saya bilang dengan functioning adults, dan itu apply both to employers and to employees ya. Banyak employees yang ngomong, saya kan udah biasa kayak gini, kenapa sih email aja nggak cukup gitu loh? Ya kan? Ya karena kita perlu to function well, right? Itu dari segi performa ya. Nah, tapi dari segi maturity yang tadi saya bilang, accountability-nya, frugality-nya di saat-saat sekarang, ya kan? Stick to budget-nya seperti apa. So, my own encouragement gitu, really think about functioning adults. I believe now this is the time sebenarnya untuk kita mempunyai cukup banyak waktu untuk meng-upgrade diri kita sendiri ya. Ya kan, justru kalau saya ngelihat sekarang ini tuh is an opportunity because we have so much more time. Kita nggak harus commute sekarang, kita punya less amount of work ya sekarang. Jadi now is the right time di mana kita absorb so many things supaya kita bisa jadi better and functioning individual ya, as a leader, as an employee juga. Jadi pastiin jangan kita tuh cuman saya mah pengen balik, saya mah udah kayak gini aja deh gitu. Tapi ya adapt, yang harus adapt nggak cuman bisnisnya tapi kita sendiri juga harus adapt. Gitu, right. Pastor. So Pak Endra, the last question, the very last question. Your view as a marketplace person, orang yang bergerak di bidang bisnis. Your view toward the church. Gereja udah lama nggak ada kebaktian, semuanya online. So can you please be so kind to teach me, like I'm a 10-year-old, how, as a business person, you tell me how to run the church for the future? Aduh, susah nih, Pastor. It's alright. Okay, I guess mungkin yang harus kita embrace itu, I don't know ya, this is something yang tadi, I guess this morning online service juga bagus banget tadi yang di-share hari ini mengenai bahwa online service ini something yang harus di-embrace, something yang harus dijalankan terus, bahkan nanti kalau nggak ada COVID pun, bahkan ini menjadi suatu new product market fit ya, yang harus di-continue gitu, nggak tiba-tiba dihilangkan. Jadi saya ngelihat ya embrace digital digital presence of technology sekarang sih, Pastor. Di mana kita bisa nge-explore dan bahkan mungkin ini salah satu situasi di mana digital can help churches to actually
reach out to more people. I believe so. I think that's how we say it. Nah, cuman digital itu nggak cuma ngebuat bentukan presentasinya digital aja ya, tapi bagaimana sebenarnya dengan digitalisasi kita bisa nge-track our consumers atau audience better. Nah, ini juga mungkin yang bisa dieksplor nih, Pastor, ya kan? Do people like the services yang kita share ke mereka gitu loh? How do they respond? I believe dengan teknologi kita bisa get more personal with the audience. I believe this is something yang sebelumnya mungkin nggak bisa dilakukan gitu loh secara offline, right? So there are many things yang bisa dilakukan through technology, right? I believe sebagai so online experience need to be measurable. Online yes. experience need to be measurable. Oke. Okay. Yes. Terus. Jadi gimana itu bisa di measure gitu. Jadi yang tadinya audience, misalkan kita as a church cuma ngelihat berapa sih jumlah orang yang datangnya aja, right? Tapi sekarang mungkin bakalan ada yang namanya NPS gitu loh, Net Promoter Score, Audience Satisfaction Index-nya seperti apa, ya kan? Konten yang di-share-nya apakah relevan atau tidak terhadap audience yang sekarang ada. How we can get more personalized to certain audience. Contoh kita bisa, instead of creating one content every month, karena sekarang ada digital, you guys can create so many more sharing, many more contents. Ya kan, dan dikategoriin supaya every individual punya access to many different solution in their life digitally gitu. Wow. Yes. What can IFJF Bandung do better? Wow, that's a very hard question. In this COVID season, 3 things that we can do better. Okay, that's a tough one, but okay. I guess you guys are doing awesome already, right? Makanya kenapa saya datang ke sana. I'm asking you. It's okay. Right. Well, I would say challenging the team untuk create more contents, not only for the weekends, tapi bisa jadi daily weekdays content will be beneficial for a lot of us, I would say. Kedua, mungkin yang bisa dieksplor adalah bagaimana kita melibatkan banyak dari kita semua, teman-teman di IFJF, untuk bisa contribute more and bring back to the community ya during this COVID-19. Because contohnya seperti ini sih, Pastor. Belakangan ini banyak sekali platform donation crowdfunding ya, yang mereka donate ke banyak orang-orang yang membutuhkan ya, nggak cuma ke dokter, nggak cuma ke health workers, tapi orang-orang yang very impacted because of this COVID-19, right? I guess that's also something yang bisa di-explore, saya rasa, supaya kita bisa ngejangkau lebih banyak lagi orang yang membutuhkan gitu. So itu 2 that I can think of sih, Pastor. I cannot think of the third one, but these 2 things I believe will be really good. Soalnya banyak orang-orang despair ya, walaupun mungkin nggak kelihatan ya, orang-orang yang perlu. Maksudnya this COVID-19 other than the financial side, emotional side juga banyak yang kena efeknya sih, Pastor. And I believe mereka bakalan perlu banyak masukan, encouragement from many different perspective of life yang sebenarnya bisa didistribusiin secara digital lebih optimal lagi sih, Pastor. Yeah. That's very good. Yeah. So semua teman-teman dari production dan kreatif yang dengerin, we need more content weekdays supaya bisa lebih relevan ke semuanya. Thank you so much, Pak Indra, hari ini udah luangkan waktu. Saya rasa kita udah belajar banyak sekali, so many goals yang kita bisa ambil hari ini. Thank you so much for your time. Juga untuk semuanya yang join, thank you so much. We're gonna distribute ini semua via YouTube dan juga IGTV. So semuanya bisa diberkati.